Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di pada GP Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, ya hari ini adalah hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di pada GP Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe kalian sangat bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe duluan atau videonya karena sudah apa tuh. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku ya guys, dari salah satu penggemar aku, subscriber aku juga, dan dia cat toppers juga, yang lumayan banyak melihara kucing peliharaan rumahnya ya. Beberapa di antaranya itu kucing ras ya, seperti Persia, Angora, Sphinx, ya, Muxin, Siam, Oriental Blue ya, terus juga Russian Blue, terus juga ada American Shorthair ya. Dan juga ada jenis kucing kampung ya di rumahnya. Pokoknya rame banget, pokoknya di rumahnya itu banyak-banyak kucing banget ya. Sampai apa rela banget si milik kucing ini memelihara kucing sebanyak itu ya. Dan aku salut banget sama beliau ini ya. Semoga beliau ini selalu sehat dan panjang umur ya. Banyak rezeki juga. Nah, dari sekian banyaknya kucing peliharaan tersebut ya, ternyata ada salah satu kucingnya tersebut yang menderita penyakit ya. Nah, salah satunya itu adalah kucing distemper ya. Lalu si pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya, Kakak, apakah kakak tahu alasan kucing distemper? Apa dampak positif dan negatifnya? Penyebabnya apa? Ciri-cirinya apa? Dan bagaimana cara mengatasi, mencegah, mengobati, dan menyembuhkan kucing distemper itu ya? Mohon jawabannya kak ya. Wah, menurut aku ini pertanyaan sebagus untuk kita bahas pada video kali ini ya. Tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, untuk kalian yang baru saja melihara anak kucing atau kucing untuk pertama kalinya, mungkin kalian tidak paham tentang penyakit distemper. Padahal penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang bisa ditularkan oleh sesama kucing loh, ya. Distemper pada kucing sering juga dikenal dengan Felen panleukopenia atau Felen parvovirus. Penyakit ini termasuk penyakit cukup berbahaya, bahkan bisa berujung kematian pada kucing peliharaan kalian. Gejala distemper pada kucing yang sering timbul layaknya gejala penyakit biasanya, sehingga terkadang gejala yang timbul diabaikan karena dianggap penyakit biasa saja. Nah, seringkali para pemilik kucing baru menyadari saat virus tersebut menginfeksi usus sangat parah. Distemper pada kucing termasuk salah satu penyakit yang menular. Bahkan penyakit ini bersifat sistemik, sehingga menjadikan penyakit ini sebagai salah satu penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. Apalagi jika kucing yang terinfeksi merupakan anak kucing. Virus ini lebih suka menyerang kucing yang lebih berusia muda daripada kucing dewasa. Nah, karena penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh kucing, sehingga jangan heran jika gejala yang muncul sangat beragam. Nah, berikut adalah ciri-ciri kucing distemper yang harus kalian ketahui sebagai pemilik kucing dan bisa kalian melakukan penanganannya bagaimana di rumah kalian. Oke, yang pertama itu ya, posisi kucing tertunduk dengan dagu dan dada menempel di lantai. Nah, kondisi ini merupakan posisi khas kucing yang terkena distemper. Ini diakibatkan rasa sakit di bagian daerah perut. Kondisi ini memaksa kucing duduk dengan posisi karena kucing dalam keadaan tidak ingin bergerak serta berusaha melindungi daerah perutnya. Yang kedua ya, demam tinggi pada kucing. Nah, pada panas suhu tubuh kucing distemper biasanya lebih dari 39,5 derajat Celcius dan melebihi suhu normal tubuh manusia umumnya. Demam tinggi ini muncul sebagai respon tubuh melawan virus yang sedang menyerang tubuh kucing tersebut. Yang ketiga, kucing tidak nafsu makan. Nah, rasa sakit pada perut membuat kucing kehilangan nafsu makannya. Kucing bahkan akan menolak walaupun kalian memberikan makanan favoritnya, ya. Bahkan kucing mampu bertahan untuk tidak makan hingga 3 hari. Tapi kondisi inilah yang akan mempengaruhi distemper karena timbul hepatik lipidosis atau kerusakan hati karena sel yang tergantikan oleh lemak. Yang keempat, dia senang menyendiri dan bersembunyi. Nah, kucing yang mengalami distemper akan lebih suka menyendiri, bahkan akan menghilang beberapa hari. Si kucing akan mencari tempat persembunyian yang tenang dan nyaman, karena akan merasakan sakit. Kucing tidak ingin diganggu oleh kucing lainnya ya. Yang kelima ini ya, itu eh, kucing muntah dan terus-menerus. Nah, karena pencernaan kucing sedang bermasalah, biasanya akan timbul masalah pada organ lainnya. Jangan heran jika kucing juga mengalami gangguan pada hati, lambung, dan kantung empedu. Ini dikarenakan kucing merasa mual yang lumayan parah. Selain itu juga ya, pada saat sakit distemper asam lambung akan naik dikarenakan infeksi dan kondisi lambung yang kosong. Yang keenam, kucing mengalami mencret. Nah, virus distemper seringkali menginfeksi usus bahkan menyebabkan kerusakan pada sel usus kucing ya.
Kerusakan inilah yang akan mengganggu penyerapan air menjadi tidak sempurna, padahal kucing mengalami diare seringkali disertai dengan banyaknya air yang keluar dari tubuh kucing ya. Nah, kondisi usus yang rusak akan terganggu dalam penyerapan nutrisi menjadi tidak sempurna karena sel-sel hingga pembuluh darah rusak. Jangan heran jika diare bisa berubah menjadi diare berdarah. Nah, yang ketujuh mengalami dehidrasi. Nah, gejala paling sering terjadi pada saat distemper adalah dehidrasi. Nah, ini dikarenakan kucing mengalami muntah saat diare berkepanjangan. Ini menyebabkan banyak cairan yang hilang. Selain itu, karena bisa memastikan dengan melihat matanya apakah lebih cekung, serta memiliki kulit yang tidak terlalu elastis ya. Nah, yang ke-8 gejala saraf. Nah, jika anak kucing kalian itu ya tertular virus dari induknya, biasanya si kucing ini mengalami kelainan saraf. Nah, anak kucing biasanya akan berjalan sepayongan, bahkan cenderung tidak seimbang. Nah, kucing yang sudah terinfeksi biasanya tidak akan bertahan lama karena keseimbangan serta koordinasinya yang tidak baik. Jika kucing menunjukkan gejala seperti ini, kalian harus segera memeriksanya ke dokter hewan. Yang ke-9, demam tinggi. Nah, gejala distemper pada umumnya ya terjadi yaitu demam tinggi. Demam pada saat kucing terkena distemper biasanya mencapai sampai 41 derajat Celcius. Sama seperti manusia, kucing punya suhu normal antara 38 derajat Celcius hingga 39,5 derajat Celcius. Tidak jarang ya demam disertai dengan menggigil dan gemetaran. Tidak cuma itu saja mengalami demam tinggi, kucing yang terinfeksi distemper akan mengalami radang pada mata pada awalnya. Biasanya peradangan disertai dengan muncul belek atau kotoran mata, bahkan cenderung tebal dan berwarna kuning. Nah, jika begini, kalian harus rutin membersihkannya. Yang ke-10, depresi. Nah, depresi merupakan salah satu gejala yang sering terlihat pada kucing karena distemper. Kucing akan terlihat lebih murung serta susah diajak untuk bermain dan berinteraksi. Selain itu ya, karena mengalami depresi, kucing akan terlihat tidak begitu bersemangat seperti biasanya. Kucing akan lebih memilih diam, tidak banyak bergerak hingga kehilangan minat untuk beraktivitas. Bahkan depresi pada kucing akan mengganggu dan membuatnya perubahan pola tidurnya ya. Yang ke-11, kejang-kejang. Nah, gejala yang paling sering dialami kucing pada saat distemper yaitu kejang-kejang dan kebingungan. Pada saat kucing mengalami kejang-kejang, tidak disarankan untuk memegang mulutnya walaupun kalian berniat untuk agar tidak menggigit lidahnya ya. Nah, jika kalian melakukan hal ini pada saat kucing mengalami kejang-kejang, kalian tidak bisa melukai diri kalian sendiri, bahkan akan membuat kucing semakin bertambah stres. Ini terjadi karena kucing kehilangan kesadarannya. Nah, jika sudah begini, kalian hanya mendampingi kucing dari kejauhan saja ya, oke? Yang ke berikutnya terakhir ya, itu koordinasi tubuh yang tidak seimbang. Jadi salah satu gejala distemper yang paling parah itu timbulnya masalah koordinasi tubuh yang tidak seimbang.